Pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat tentang Sunanul Huda. Apa itu Sunanul Huda? Sunanul Huda itu adalah jalan-jalan yang menyebabkan kita mendapatkan bimbingan, petunjuk, dan pengawalan, kasih sayang, pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Apa di antara contoh dari Sunanul Huda? Wa inna min sunanil huda as-salatu fil masjidil ladzi yu'azzanu fihi. Dan di antara Sunanul Huda itu adalah kita melaksanakan salat di dalam masjid, di mana di dalam masjid tersebut dikumandangkan azan. Artinya kita melaksanakan salat dengan berjamaah di masjid-masjid atau di musola di mana masjid dan musola tersebut dikumandangkan azan untuk melaksanakan salat sunnah berjamaah. Hal ini disampaikan oleh salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud dalam hadis Sahih Muslim. Di antaranya adalah kata Abdullah bin Mas'ud, siapa orang yang senang bahwa dia akan berjumpa kepada Allah nanti dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia memelihara atas seluruh salawat-salawat yang dikerjakan dengan cara berjamaah di masjid-masjid atau di musola. Maka kita pun merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang menginginkan bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah ia beramal ibadah, beramal saleh, beramal kebaikan, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara amal-amal saleh itu yang terbaik adalah mengerjakan salat 5 waktu dalam keadaan berjamaah di masjid atau di musola. Maka dari itu, para pemirsa sekalian, mari saya mengajak di bulan suci Ramadan yang baru 1 pekan ini berjalan, mari kita tingkatkan, kita jaga prestasi iman dan takwa kita. Kita jaga prestasi ibadah-ibadah kita, terutama salat 5 waktu dan salat sunnah tarawih, bertadarus, berzikir, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak, kita giatkan dalam diri kita, keluarga kita, sahabat kita, jamaah kita, dan masyarakat kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan makin Allah sayangi, makin Allah angkat derajat kita kepada derajat yang lebih baik lagi. Ingat, siapa orang yang melangkahkan kedua belah kakinya menuju ke masjid, musola untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah dalam keadaan wudhu yang sempurna, maka setiap langkah yang kita jalani, maka di situ ada satu kebaikan. Di setiap langkah yang kita napaki, di situ Allah akan angkat satu kesalahan. Dan di setiap langkah yang kita jalani, di situ akan Allah angkat satu langkah, satu derajat kita. Dan sekali lagi, mari, jika kita ingin berjumpa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah nanti, di mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kenikmatan yang paling besar setelah kenikmatan surga, bahkan mengalahkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, yakni hanya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Oleh karena itu, mari sekali lagi mengajak saya dan para pirsawan untuk mau melaksanakan salat berjamaah
dan amalan-amalan ibadah yang lainnya, terutama puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.